Bayangkan sebuah dunia yang tiba-tiba terasa terlalu kecil untuk menampung kekuatan para pemain utamanya. Di satu sisi, Imu dengan santainya memperkuat musuh hanya untuk pemanasan. Sementara di sisi lain para petarung kelas atas mulai bergerak dan memperlihatkan taring mereka. Dari Elbaf sampai Mary Geise, satu persatu fakta baru terungkap, bahwa kekuatan yang selama ini tersembunyi ternyata jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Di tengah kekacauan itu, berbagai pihak mulai memainkan perannya masing-masing. Pasukan revolusi, pemerintah dunia, hingga kelompok seperti Kurohige dan Cross Guild sama-sama bergerak dengan tujuan mereka sendiri. Informasi demi informasi bermunculan, memperjelas satu hal penting. Perang besar bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi sesuatu yang sudah mulai berjalan tanpa bisa dihentikan. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Sekarang masuk ke inti pembahasan. Melanjutkan analisis sebelumnya, cerita kali ini berfokus pada situasi di Kastil Aurus, Elbaf, di mana sosok Imu akhirnya benar-benar muncul dengan tubuh aslinya. Dia terlihat duduk santai di puncak menara kastil, tapi aura yang dipancarkan sama sekali nggak santai, justru terasa mengerikan. Energi gelap itu sampai mempengaruhi lingkungan sekitar, membuat pepohonan dan bangunan seolah hidup dan tertawa dengan nuansa yang menyeramkan. Menariknya, salah satu kemampuan Imu terlihat mirip dengan kekuatan milik Big Mom. Seperti yang diketahui, Big Mom bisa menghidupkan benda mati dan menjadikannya homies. Nah, Imu juga menunjukkan kemampuan serupa, yang semakin memperkuat teori kalau dia bisa meniru atau menggunakan kekuatan buah iblis lain, meskipun tidak benar-benar memakannya secara langsung. Tapi tentu saja, nggak semua kekuatan bisa ditiru. Ada beberapa buah iblis spesial yang tetap berada di luar jangkauan Imu, seperti buah legendaris Hito no Mi model Nika, serta beberapa buah iblis langka lainnya. Ini justru semakin menegaskan bahwa kekuatan Imu berada di level yang sangat tinggi. Bahkan dengan batasan itu, dia tetap terlihat overpower. Bukan cuma itu, Imu juga diperlihatkan mampu menggunakan semacam buku sihir untuk memunculkan berbagai senjata dan objek misterius. Ditambah lagi, dia punya teknik mengerikan bernama Domi Diversi, yang bisa mengubah orang lain menjadi makhluk iblis. Semua kemampuan ini bikin Imu terasa seperti gabungan dari banyak kekuatan dalam satu tubuh. Kembali ke situasi di kastil, aura Imu yang luar biasa itu akhirnya menarik perhatian para prajurit raksasa di sekitar Elbaf. Meski aura tersebut sangat menakutkan, para raksasa tetap maju tanpa ragu. Mereka adalah pejuang sejati. Bagi mereka, menghadapi musuh adalah kewajiban. Menang atau kalah itu urusan belakangan. Jumlah pasukan raksasa yang datang pun tidak sedikit. Mereka langsung mengepung Kastil Aurus, tempat Imu berada. Melihat itu semua, Imu justru menganggap mereka sebagai pemanasan sebelum pertarungan sesungguhnya. Alasannya cukup masuk akal. Sudah ratusan tahun dia tidak bertarung langsung menggunakan tubuh aslinya. Selama ini, dia lebih sering bertindak lewat perantara seperti Gorosei atau pasukan lain. Sebelum pertarungan dimulai, Imu menggunakan teknik Domi Diversi ke seluruh prajurit raksasa tersebut. Tapi kali ini tujuannya berbeda. Bukan untuk membuat kekacauan, melainkan justru memperkuat mereka. Karena kalau musuh terlalu lemah, pemanasan jadi nggak ada artinya. Imu ingin pertarungan yang lebih seru. Dan disinilah sisi gilanya terlihat. Dia sengaja membuat musuhnya lebih kuat hanya supaya bisa menikmati pertarungan. Ini benar-benar aura farming level dewa. Sepanjang cerita One Piece, hampir nggak ada karakter lain yang melakukan hal seperti ini. Para raksasa pun berubah menjadi raksasa iblis dan langsung menyerang. Imu membagi pertarungan ini menjadi 3 tahap. Tahap pertama, dia hanya menggunakan kekuatan fisik murni. Dari atas menara, dia melompat turun dengan kecepatan luar biasa dan langsung menghantam salah satu raksasa hingga terpental jauh. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Dengan gerakan lincah dan kekuatan fisik yang luar biasa, Imu mampu mengalahkan banyak raksasa hanya dengan pukulan dan tendangan. Padahal tubuhnya terlihat seperti manusia biasa, tapi kekuatannya jauh melampaui para raksasa. Masuk ke tahap kedua, Imu mulai menggunakan senjata dan haki. Dia mengeluarkan senjata mirip Bisento dengan bilah bergelombang dari punggungnya. Saat senjata itu dipegang,
Aura haki langsung terpancar dengan sangat kuat, tapi dia tetap menahan kekuatannya agar tidak terlalu berlebihan. Dengan ayunan santai saja, beberapa raksasa langsung tumbang. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Imu, bahkan saat dia belum bertarung serius. Lalu di tahap ketiga, Imu mulai menggunakan teknik atau jurus. Memang bukan jurus tingkat tinggi, tapi tetap saja kekuatannya luar biasa. Dia memanggil petir dari awan gelap yang terus menyambar para raksasa. Selain itu, serangan misterius dari tangannya juga mampu menjatuhkan banyak musuh sekaligus. Akhirnya, semua raksasa berhasil dikalahkan. Tapi yang menarik, tidak ada satupun yang benar-benar mati. Karena efek dari Domi diversi tadi, mereka yang mati sebagai iblis akan kembali hidup sebagai raksasa normal. Hal ini menunjukkan bahwa Imu bukan sekadar ingin bertarung, tapi juga punya tujuan lebih besar. Dia tidak ingin membunuh para raksasa tersebut, karena mereka akan dijadikan pasukan bagi pemerintah dunia. Jadi, keputusan Imu untuk mengubah mereka menjadi iblis sebelum bertarung bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pemanasan, tapi juga sebagai cara untuk menjaga agar mereka tetap hidup. Dengan begitu, kekuatan militer yang ingin dia bangun tidak berkurang. Dan dari sini, makin jelas, Imu bukan cuma kuat, tapi juga sangat kalkulatif dalam setiap langkahnya. Di saat Imu sedang bertarung melawan para raksasa di kejauhan, tepatnya di desa barat Elbaf, dua sosok kuat seperti Zoro dan Gaban ternyata bisa merasakan getaran pertarungan itu. Zoro langsung menyadari kalau musuh yang mereka incar akhirnya mulai bergerak. Tapi ada satu hal yang bikin dia bingung. Kenapa sosok itu justru mengubah para raksasa menjadi iblis dulu, baru kemudian melawan mereka? Zoro paham betul. Begitu raksasa berubah jadi iblis, kekuatan mereka bakal meningkat drastis. Harusnya itu malah jadi ancaman, bukan? Tapi Gaban punya sudut pandang berbeda. Menurutnya, tindakan itu justru masuk akal kalau dilihat dari sudut pandang makhluk yang terlalu kuat. Imu kemungkinan hanya ingin pemanasan yang layak, jadi dia sengaja memperkuat lawannya agar pertarungan terasa lebih hidup. Mendengar itu, Zoro sampai heran sendiri. Ini orang sebenarnya nekat atau memang saking kuatnya sampai bisa santai memperkuat musuh? Gaban pun menjawab santai. Kalau orang yang sudah berada di puncak kekuatan memang sering melakukan hal-hal di luar logika. Justru dari situ, Gaban mulai merasa situasinya akan semakin berbahaya, karena ternyata kekuatan musuh mereka jauh melampaui perkiraan awal. Cerita kemudian berpindah ke lokasi lain yang gak kalah penting, yaitu wilayah bawah Red Line. Di sana ada markas salah satu penguasa dunia bawah, Umid. Di tempat itu juga ada Laphite, yang sebelumnya memantau jalannya pertempuran besar di Mary Geoise antara pasukan revolusi dan pemerintah dunia. Karena pertempuran itu sudah selesai, Laphite bersiap kembali ke Hachinosu untuk membantu langkah berikutnya dari Kurohige. Tapi sebelum itu, dia mencoba merangkum semua hal besar yang dia pelajari dari perang tersebut. Hal pertama yang berhasil dia pahami adalah kekuatan dragon. Pemimpin pasukan revolusi itu ternyata mampu mengendalikan angin, menciptakan badai, bahkan memanggil petir. Variasi kemampuannya sangat luas, sampai-sampai bentuk awak keningnya pun terlihat kompleks. Meski Laphite belum tahu pasti jenis buah iblis yang digunakan dragon, tapi jelas kekuatannya berkisar di elemen cuaca. Yang lebih mengerikan lagi adalah haki milik dragon. Laphite mengakui kalau itu termasuk salah satu haki terkuat yang pernah dia rasakan. Tapi, itu belum yang paling kuat. Selanjutnya, Laphite juga akhirnya melihat langsung kemampuan para Gorosei. Bahkan anggota baru seperti Garling pun sudah menunjukkan kekuatannya. Masing-masing dari mereka punya bentuk monster yang berbeda dengan keunggulan masing-masing. Warcuri dikenal dengan pertahanan luar biasa, hampir mustahil ditembus. Nusjuro unggul dalam kecepatan dan teknik pedang, membuat lawannya sering terlambat menghindar. Mars punya serangan jarak luas dengan semburan api dan cahaya dari mulutnya. Sementara Jupiter punya kemampuan paling fleksibel, bisa menyerang dari dalam tanah bahkan membelah dirinya menjadi banyak bagian. Lalu ada Garling, yang menonjol dalam kekuatan haki dan daya hancur serangan. Sebagai anggota keluarga Vigarland, kualitas hakinya memang sudah di level yang berbeda, mirip dengan Shanks. Di luar Gorosei, ada juga sosok yang gak kalah berbahaya, pemimpin baru Ksatria Suci, Shamrock. Dia adalah saudara kembar Shanks, yang otomatis membuatnya punya potensi luar biasa. Dengan haki kuat dan pedang yang bisa berubah menjadi Cerberus, dia adalah petarung yang sangat berbahaya. Menurut Laphite, Shamrock bahkan berpotensi melampaui Gorosei di masa depan, karena dia masih berada di masa puncak kekuatannya.
Selain Shanks yang sedang berhadapan dengan Kurohige, Shamrock adalah ancaman lain yang wajib diwaspadai. Namun, yang paling mengejutkan bagi Laphite adalah fakta bahwa ada sosok lain di atas semua itu. Seseorang yang bahkan lebih kuat dari para Gorosei. Meskipun sebelumnya hanya muncul dengan merasuki tubuh Warcuri, aura kekuatannya bisa terasa hingga ke bawah Red Line. Laphite menilai haki milik sosok misterius itu bahkan melampaui Dragon. Itulah alasan kenapa dia menyebut haki Dragon hanya salah satu yang terkuat, bukan yang paling kuat. Umid yang mendengar semua itu langsung menyadari betapa berharganya informasi tersebut untuk rencana Kurohige ke depan. Dia pun penasaran langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Laphite hanya menjawab santai, menyuruhnya untuk terus memantau karena rencana mereka ke depan akan jauh lebih menarik. Ketika ditanya soal misinya untuk menyusup ke Mary Geise, Laphite mengatakan dia belum akan menyerah. Sebelum kembali ke Hachinosu, dia ingin mencoba mendekat dulu ke atas Red Line. Siapa tahu pertahanan di sana melemah setelah perang besar, dan itu bisa jadi celah untuk menyusup. Tanpa buang waktu, Laphite langsung membuka sayapnya dan terbang menuju Mary Geise. Dari ketinggian, dia melihat kondisi kota itu. Banyak bangunan hancur dan terbakar, tapi kastil Pangaea masih berdiri utuh, seolah dilindungi sepenuhnya oleh para Gorosei. Laphite kemudian turun ke darat dan mulai bergerak diam-diam. Dia menyembunyikan kehadirannya, berusaha masuk ke dalam kastil untuk mengamati situasi lebih dalam. Namun, usaha itu tidak sepenuhnya berhasil. Para Gorosei ternyata tetap bisa merasakan keberadaannya melalui Kenbunshoku haki mereka yang luar biasa. Warcuri langsung menyadari ada penyusup. Garling pun memutuskan untuk turun tangan sendiri tanpa melibatkan yang lain, karena menganggap penyusup itu bukan ancaman besar. Di sisi lain, para ksatria suci juga merasakan hal yang sama. Shamrock bahkan memutuskan untuk menangani situasi itu sendiri. Artinya, dalam waktu bersamaan, Garling dan Shamrock sama-sama bergerak untuk menghadapi Laphite. Situasi ini jelas berbahaya. Menghadapi salah satu saja sudah mustahil bagi Laphite, apalagi dua sekaligus. Tapi di sisi lain, karakter Laphite sendiri masih penuh misteri. Belum bisa ditebak apakah dia akan kabur atau justru mencoba sesuatu yang tak terduga. Yang jelas, Kurohige pasti punya alasan kuat mengirim Laphite sendirian ke tempat seberbahaya itu. Sementara itu, cerita juga menyorot sebuah kerajaan besar yang baru saja keluar dari pengaruh pemerintah dunia. Kini wilayah itu menjadi pusat konflik baru. Pemerintah dunia sudah mengirim pasukan untuk merebut kembali kendali, sementara pasukan revolusi datang untuk melindungi dan mengajak mereka menjadi sekutu. Dengan kekuatan militer dari kerajaan itu sendiri yang juga tidak bisa diremehkan, situasi di sana dipastikan akan memanas. Karasu bahkan sudah mulai bergerak, menggunakan burung gagaknya untuk mendeteksi keberadaan musuh, termasuk agen-agen CP0 yang kini menyebar di berbagai titik. Dan dari sini, jelas satu hal, konflik besar berikutnya sudah mulai terbentuk. Karasu mulai melaporkan situasi yang sedang dia pantau. Dia melihat ada agen CP0 yang sedang terlibat pertarungan sengit dengan wakil pemimpin ras Lunaria. Di sisi lain, ada juga agen CP lain yang tengah menghadapi seorang petarung dari pihak kerajaan. Menariknya, menurut Karasu, sosok dari kerajaan itu punya kekuatan luar biasa sampai-sampai agen CP0 yang melawannya mulai terdesak. Mendengar itu, kepala pasukan kerajaan langsung menebak siapa orang yang dimaksud. Kemungkinan besar itu adalah petarung terkuat di negeri mereka. Meskipun tidak secara resmi menjadi bagian dari militer, kekuatannya bahkan melampaui sang kepala pasukan itu sendiri. Kalau benar dia yang turun tangan, maka tidak ada alasan untuk khawatir karena kemenangan sudah hampir pasti berada di pihak mereka. Karasu pun merasa lega dengan informasi itu. Apalagi, wakil pemimpin Lunaria yang sedang menghadapi agen CP0 lainnya juga bukan petarung biasa. Kekuatan yang dimilikinya cukup untuk mengatasi lawan tersebut tanpa bantuan siapapun. Dengan begitu, dua titik pertempuran utama sudah cukup aman, dan Karasu bisa mengalihkan fokusnya ke area lain. Tak jauh dari lokasi kastil, Karasu menemukan keberadaan agen CP0 lain yang langsung dikenali, Rob Lukci. Tanpa ragu, Karasu memutuskan untuk turun tangan sendiri menghadapi lawan satu ini. Dia langsung bergerak menuju lokasi Lukci berada, menandakan akan terjadi bentrokan besar antara dua pengguna buah iblis dengan kekuatan unik. Pertarungan ini jelas bukan sembarangan. Lukci yang sudah mencapai tahap awakening akan berhadapan dengan Karasu yang memiliki kemampuan mengendalikan jelaga. Kombinasi kekuatan ini membuat pertarungan mereka dipastikan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Sementara itu, di sisi lain,
pemimpin Lunaria masih terus mencari keberadaan Ksatria Suci. Namun hingga saat ini, bahkan kemampuan deteksi Karasu pun belum mampu menemukan posisi mereka. Situasi ini jadi cukup mengkhawatirkan, karena musuh terkuat justru belum menunjukkan diri. Di antara semua lawan yang ada, baik dari CP0 maupun Angkatan Laut, Ksatria Suci tetap menjadi ancaman terbesar. Apalagi salah satu dari mereka berasal dari keluarga Mars, yang dikenal sebagai salah satu garis keturunan terkuat di antara para Ksatria Suci. Berpindah ke area pelabuhan, pertempuran antara Angkatan Laut dan pasukan elit kerajaan semakin memanas. Intensitas pertarungan meningkat, dan salah satu sosok yang paling merepotkan di pihak Angkatan Laut adalah Onigumo. Dengan kekuatan buah iblis tipe Zoan, Onigumo mampu menumbuhkan banyak tangan dari punggungnya, dan masing-masing tangan itu bisa memegang pedang. Gaya bertarungnya jadi sangat sulit dihadapi, karena serangan bisa datang dari berbagai arah sekaligus. Kemungkinan besar, kekuatannya berasal dari buah iblis tipe laba-laba. Di tengah kekacauan itu, Onigumo mulai menyusun strategi bersama dua wakil admiral lainnya, yaitu Stainless dan Lachroix. Dia merencanakan sebuah langkah besar, di mana setelah dia memulai sesuatu, kedua wakil admiral itu harus langsung menerobos masuk ke dalam wilayah kastil bersama pasukan. Tujuan mereka jelas, tidak bisa terus bertahan di pelabuhan. Mereka harus menembus pertahanan dan masuk lebih dalam untuk menguasai inti wilayah. Namun rencana ini tidak luput dari perhatian. Ketua pasukan elit kerajaan mulai menyadari adanya pergerakan mencurigakan dari pihak Angkatan Laut. Dia pun langsung bersiap, memastikan pasukannya tidak lengah dan siap menghadapi kemungkinan serangan besar. Kembali ke Karasu, dia kini sudah sampai di lokasi Rob Lukci. Tanpa banyak bicara, Karasu langsung melancarkan serangan menggunakan burung gagak yang terbuat dari jelaga. Serangan itu meluncur cepat, tapi Lukci berhasil menghindar dengan sigap. Tak tinggal diam, Lukci langsung melakukan serangan balik dengan teknik Rokushiki. Namun Karasu mampu menahan serangan tersebut dengan cukup mudah. Dari situ, Lukci mulai menyadari bahwa dia tidak bisa bermain-main. Dia pun mengakui dalam hati bahwa melawan Karasu berarti harus langsung serius sejak awal. Tanpa ragu, Lukci segera masuk ke mode awakening, sama seperti yang pernah dia gunakan sebelumnya di Egea. Di tengah kekacauan besar yang terjadi di kerajaan itu, cerita kemudian menampilkan sebuah lokasi rahasia. Di sana, terlihat sosok misterius sedang berkomunikasi melalui Denden Mushi dengan seseorang. Dalam percakapannya, dia menegaskan bahwa mereka harus memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Dari situ terlihat jelas bahwa sosok ini bukan bagian dari pihak manapun. Dia tidak memihak kerajaan, tidak bersama pasukan revolusi, dan juga bukan bagian dari pemerintah dunia. Dia berdiri di jalannya sendiri, menunggu momen yang tepat untuk mengambil keuntungan dari situasi yang kacau ini. Berpindah lagi ke tempat yang jauh, terlihat kelompok Cross Guild sedang dalam perjalanan kembali ke Pulau Karaibari. Setelah Crocodile berhasil merekrut seorang mantan bajak laut yang pernah selamat dari insiden misterius, dia mulai menggali informasi dari orang tersebut. Di atas kapal, mantan bajak laut itu menceritakan pengalamannya. Dulu, kapal mereka tiba-tiba bertemu dengan sebuah kapal hitam misterius di tengah laut. Di atas kapal itu, ada seorang pria dengan bekas luka bakar yang langsung menarik perhatian. Namun setelah itu, situasi berubah jadi kacau dalam sekejap. Serangan terjadi begitu cepat, dan kelompok bajak laut mereka langsung hancur tanpa perlawanan berarti. Anehnya, dia sendiri bisa selamat karena terbawa arus hingga ke pulau terdekat. Dia menganggap itu semua sebagai keberuntungan semata. Tapi Crocodile punya pandangan berbeda. Menurutnya, keselamatan orang itu bukan kebetulan. Justru kemungkinan besar itu disengaja oleh pria misterius tersebut. Dia sengaja membiarkan satu orang hidup agar cerita tentang kekuatannya bisa menyebar ke seluruh lautan. Tujuannya jelas, menciptakan rasa takut. Siapapun yang mendengar kisah itu akan berpikir dua kali sebelum mencoba melawannya. Mendengar teori itu, mantan bajak laut tersebut mengakui bahwa penjelasan Crocodile terdengar sangat masuk akal. Crocodile pun tersenyum tipis. Bukannya merasa khawatir, dia justru semakin tertarik. Baginya, semakin kuat sosok misterius itu, maka permainan ke depan akan semakin seru. Dan dari situ, terlihat jelas, dia tidak melihat ancaman, tapi peluang. Yos, ini jelas makin menarik aja untuk kedepannya nakama. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah, dan akan kita usahakan respon oke.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Jaibe sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.